Aksi sekuat Maroko yang melakukan sujud syukur usai mengalahkan Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2022 di Stadion Education City Al Rayyan, Selasa 6 Desember viral di media sosial. Maroko mengalahkan Spanyol 3-0 lewat drama adu penalti setelah bermain imbang tanpa gol sepanjang 120 menit. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Maroko melaju ke perempat final Piala Dunia. Usai sukses mengalahkan Spanyol, hampir seluruh pemain dan ofisial timnas Maroko melakukan sujud syukur di sisi kiri gawang tempat adu penalti digelar. Hal yang sama juga dilakukan ketika Maroko mengalahkan Kanada di fase grup dan memastikan langkah ke-16 besar Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko melakukan sujud syukur setelah memastikan langkah ke babak 16 besar sebagai juara grup F. Selain itu, beberapa momen indah lainnya terjadi dalam laga tersebut. Di antaranya adalah rekaman video yang menampilkan sosok ibu dari Walid, sang pelatih Maroko yang tampak sedang berzikir saat menyaksikan langsung jalannya pertandingan negaranya melawan Spanyol di Stadion Education City, Qatar. Lalu, usai kemenangan diraih oleh tim asuhannya, Walid sang pelatih Maroko terlihat berlari membawa bendera negaranya ke sebuah tribun penonton yang ternyata adalah tempat ibunya duduk menyaksikan pertandingan tim asuhannya. Walid terlihat gembira sambil mencium kening sang ibu. Lalu aksi yang sama juga dilakukan oleh Achraf Hakimi seperti usai laga sebelumnya melawan Belgia. Kali ini Hakimi mendatangi tribun penonton untuk menghampiri ibu dan putranya demi merayakan kemenangan bersama. Otoritas Qatar juga turut merayakan kemenangan tim Singa Atlas itu dengan mengubah tampilan menara di kota Lusail menjadi warna merah khas bendera Maroko. Kemenangan Maroko atas Spanyol yang memastikan perwakilan negara dari benua Afrika ini lolos ke semifinal Piala Dunia membuat banyak pihak khususnya umat muslim gembira. Karena beberapa momen yang ditampilkan para pemainnya setiap menjalani laga pertandingan selalu membawa semangat nilai-nilai Islam, seperti saat akan melakukan adu penalti, di mana seluruh ofisial timnas Maroko berkumpul sambil membaca surah Al-Fatihah di dalam lapangan. Notlarımızı hazırladık. Oyuncular kenetlendi. Her iki oyuncuları da son konuşmaları yaptılar. Dan usai tendangan penalti terakhir oleh Achraf Hakimi yang sekaligus menjadi penentu kemenangan Maroko, para pemain melakukan sujud syukur dan berfoto bersama sambil mengibarkan bendera Palestina. Sungguh hal yang indah. Yang tak kalah seru lainnya adalah kehadiran Syekh Tamim bin Hamad Al Thani bersama keluarga kerajaan Qatar lainnya dalam memberikan dukungan kepada Achraf Hakimi dan kawan-kawan. Ekspresi gembira terpancar dari wajah keluarga kerajaan. Usai Maroko berhasil memenangkan duel adu penalti melawan Spanyol dan memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia, Syekh Tamim pun terlihat mengibarkan bendera Maroko. Selain itu, kegembiraan lainnya dibagikan oleh dua penyanyi muslim ternama, yakni Maher Zain dan Humut Al-Khudair yang terlihat bahagia usai timnas Maroko berhasil menang. Di mana momen cukup unik terjadi pada Humut Al-Khudair, ia merayakan kemenangan timnas Maroko di wilayah negara Spanyol ketika bertepatan melakukan konsernya di Barcelona. Sedangkan Maher Zain merayakan kemenangan timnas Maroko bersama ribuan pengungsi asal Rohingya di wilayah Char, Bangladesh,
terlihat kebahagiaan meliputi etnis Rohingya usai kemenangan penting negara yang mendapat julukan Singa Atlas ini. Komentar salah satu pemain Maroko yakni Sofiane Boufal juga turut meramaikan momen kemenangan yang disambut meriah oleh banyak warga muslim dunia. Ia mengatakan rasa terima kasihnya kepada semua orang Maroko di seluruh dunia atas dukungan yang diberikan kepada orang Arab dan juga umat Islam. Kemenangan ini milikmu, ucap Sofiane saat diwawancarai usai laga kontra Spanyol. Il y a énormément d'émotions dans l'atmosphère. Sofiane, qu'est-ce que l'on ressent? Ah, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. On vient d'écrire l'histoire. Honnêtement, les émotions qu'on a eues durant ce match-là, c'est incroyable. On aimerait remercier tous les supporters marocains à travers le monde pour leur soutien. Et voilà, cette victoire, elle leur appartient, elle appartient à tout le peuple marocain, à tous les peuples arabes et à tous les peuples musulmans du monde. Félicitations, bravo à vous, bravo Sofiane. Keberhasilan Achraf Hakimi dan kawan-kawan dalam mengalahkan Spanyol tak lepas dari sosok kiper Maroko, Yassine Bounou, yang dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut setelah menjadi pahlawan kemenangan mereka. Dalam momen tersebut, Bounou bersinar dengan menggagalkan 3 penendang La Furia Roja, julukan timnas Spanyol. Ketiga algojo Spanyol yang gagal tersebut adalah Pablo Sarabia, Carlos Soler, dan Sergio Busquets. Kiper berusia 31 tahun itu memang tampil cemerlang selama 120 menit, berbagai serangan dari Alvaro Morata dan kolega mampu dibendungnya. Penampilan apik Yassine Bounou bersama Maroko sudah ditunjukkan sejak fase grup Piala Dunia 2022, sebab gawang kiper Sevilla itu hanya kebobolan 1 gol dalam 3 laga babak tersebut. Kondisi itu membuat Maroko tidak terkalahkan dalam fase grup, tim berjuluk Singa Atlas itu pun lolos ke babak 16 besar dengan status juara grup. Yassine Bounou, Walid Regragui. Je suis un journaliste marocain, but I'm going to speak in English so all the journalists in this room will understand what I'm saying. Yassine and Walid, today you have made history. I don't have any question. I just would like to thank you. I would like to thank you because this has never been done in Moroccan football. You have gained back the trust of a whole Moroccan generation. 40 million Moroccan people are happy today of what you've done. Thank you, Coach Walid. Thank you, Yassine Bounou, for everything that you have done. Today you have marked the Moroccan history. I'm speaking and I have tears in my eyes because seriously you have marked Moroccan history. Thank you. First of all, as a Moroccan... Namun lagi-lagi ini adalah sebuah permainan yang apapun bisa terjadi. Pertandingan selanjutnya tak kalah penting di mana Maroko akan menghadapi Portugal yang sebelumnya lolos dengan kemenangan besar 6-1 melawan Swiss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Croatia. Thank you, Morocco, guys.